Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara virtual, yaitu melalui video YouTube. Jadi pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk menyampaikan materi dalam Diklat Sarkop ke-75 Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk materi Sistem Pengelolaan dan Manajemen Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baiklah, untuk kita langsung saja. Sebelumnya kita cek semangat bareng-bareng ya. Bravo Kopma. Ya, harapannya teman-teman di rumah masing-masing bisa menjawab jargon dari saya. Baik teman-teman, berikut akan saya munculkan materi terkait dengan sistem pengelolaan koperasi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, di sini teman-teman bisa melihat foto koperasi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga gedungnya. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah ke sini itu kebangetan ya. Jadi harapannya setelah pandemi selesai teman-teman juga bisa segera berkunjung ke gedung Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, halo teman-teman. Ini perkenalan singkat dari saya, walaupun mungkin tadi sudah dijelaskan CV terkait dengan atau kurikulum vitae dari saya. Kenalkan, nama saya Murtado Mutahari, bisa dipanggil Hari. Pada tahun ini diamanai sebagai Ketua Umum Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun buku 2020. Di UIN saya kuliah jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Baik, teman-teman juga silakan bisa follow Instagram saya di @harisp97. Baik, di pembukaan kali ini saya akan menjelaskan ada suatu abstrak atau gambaran umum bahwasanya sistem pengelolaan Kopma UIN Sunan Kalijaga dapat diibaratkan seperti sistem pengelolaan suatu negara yang demokratis. Ya, ini tentu luar biasa. Bahkan bisa kita katakan pengelolaan Kopma UIN Sunan Kalijaga ini lebih demokratis daripada pengelolaan suatu negara. Nanti akan kita pas lebih lanjut dalam pemaparan materi. Ide pokok dalam pemaparan materi saya pada kesempatan kali ini ada 4 ide pokok. Yang pertama adalah anggota. Anggota merupakan sentral atau pusat dalam sistem pengelolaan koperasi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentu sebagai sentral atau pusat, anggota ini sangat mempengaruhi dari sistem pengelolaan Kopma UIN Sunan Kalijaga yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian badan hukum. Jadi Kopma UIN Suka alhamdulillah telah berbadan hukum sehingga sistem pengelolaannya pun harus senantiasa berdasar atas aturan hukum yang ada. Kemudian terkait dengan UKM dan badan usaha, jadi di kampus ini kita menjalankan 2 peran teman-teman, yaitu sebagai unit kegiatan mahasiswa dan juga sebagai badan usaha. Tentunya adanya perbedaan jenis ini, sistem pengelolaan Kopma UIN Sunan Kalijaga memiliki kekhususannya. Dan pada akhirnya Kopma UIN Suka memiliki keistimewaan dalam pengelolaannya. Nanti keistimewaan-keistimewaan ini akan kita bahas lebih lanjut. Baik, untuk yang pertama, anggota adalah unsur utama dalam sistem pengelolaan Kopma UIN Sunan Kalijaga. Kita ketahui bersama apabila kita menilik pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian. Baik, silakan teman-teman yang mau menebak terkait dengan Undang-Undang Perkoperasian itu Undang-Undang nomor berapa, tahun berapa, itu boleh sekali untuk dikomen di kolom komentar. Nah, jadi anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga di sini jelas anggota koperasi merupakan unsur yang sangat penting karena kita sebagai anggota koperasi adalah sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
Kemudian pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Tentu teman-teman mengetahui pengelolaan secara demokratis itu seperti apa dan teman-teman pernah merasakan atau pernah mengetahui terkait dengan demokratis itu seperti apa. Yang secara jelas kita ketahui demokratis itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan ketika kita berbicara koperasi, khususnya Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, demokratis itu adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Sehingga ini menjadi hal yang sangat penting. Kita sebagai anggota adalah pusat dari sistem pengelolaan Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Kemudian kedudukan tertinggi ada pada rapat anggota, sehingga jelas bahwa yang dapat mengambil keputusan-keputusan tertinggi di dalam Koperasi Sunan Kalijaga adalah anggota yang hadir di dalam rapat anggota. Jadi harapannya ke depannya teman-teman ketika diadakan rapat anggota, teman-teman bisa hadir sehingga bisa terwujud keputusan-keputusan terbaik yang ada dalam rapat anggota. Selanjutnya, Kopma UIN Sunan Kalijaga telah berbadan hukum dan memiliki landasan hukum mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang ADART, dan peraturan-peraturan lain. Ini merupakan implikasi dari kita sudah berbadan hukum, teman-teman. Nah, UUD 1945 hingga Permenkop ini merupakan landasan kita dalam menggerakkan Kopma UIN Sunan Kalijaga karena kita ketahui di UUD 1945 ada landasan terkait dengan perekonomian, yaitu pasal 33 ayat 1, yang dalam tafsirnya secara historis bahwa itu merujuk pada koperasi. Kita saat ini berada dalam Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Kemudian anggaran dasar. Jadi Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah berbadan hukum ini memiliki aturan tertinggi di dalam sistem pengelolaannya, yaitu anggaran dasar. Apabila kita ibaratkan dalam pengelolaan negara, anggaran dasar ini ibarat undang-undang dasar, teman-teman. Jadi merupakan aturan fundamental dan sangat penting dalam sistem pengelolaan Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pun apabila kita melihat Koperasi mahasiswa yang sudah berbadan hukum ini memiliki aturan-aturan yang dibuat untuk lebih menjalankan serta memberikan ketertiban tersendiri bagi sistem pengelolaan Kopma UIN Sunan Kalijaga, mulai dari aturan pelaksana dari anggaran dasar, yaitu anggaran rumah tangga, yang apabila kita ibarat dalam suatu negara itu adalah undang-undang, teman-teman. Kemudian ada peraturan perusahaan, ada TAP RAT, ada surat keputusan, pedoman, hingga SOP atau standar operasional prosedur. Nah, aturan-aturan inilah yang kemudian menjadi dasar kita dalam melakukan sistem pengelolaan Kopma UIN Sunan Kalijaga. Kemudian Kopma UIN Suka merupakan unit kegiatan mahasiswa sekaligus badan usaha, sehingga sistem pengelolaannya harus mengakomodir keduanya. Dari sisi unit kegiatan mahasiswa, pada beberapa hal Kopma UIN Suka sebagai UKM harus mengikuti ketentuan kampus, serta memberi kontribusi kepada kampus. Inilah pentingnya kita di dalam Kopma ini untuk bisa berorganisasi secara keseluruhan, dan kemudian kita juga harus ingat bahwa kita adalah badan usaha yang harus memiliki pengelolaan agar berkembang dan juga menyejahterakan teman-teman anggota. Sebagai badan usaha, sistem Kopma juga harus mengikuti aturan bisnis yang ada, baik itu kontrak, kemudian ada aturan-aturan dari dinas-dinas terkait maupun dari kementerian-kementerian terkait. Kemudian sistem pengelolaan Kopma UIN Suka memiliki beberapa keistimewaan dibanding sistem pengelolaan koperasi lain dan atau organisasi lain. Keistimewaan ini terletak pada beberapa aspek, teman-teman, seperti pada aspek keanggotaan, aspek administrasi, aspek usaha, hingga aspek keuangan. Nah, tibalah kita pada penjelasan khusus terkait dengan sistem pengelolaan Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di gambar ini, di bagian yang sudah tampil di layar monitor di video YouTube teman-teman masing-masing, di sini ada bagian di mana kedudukan tertinggi ada pada rapat anggota.
Kita berkaca pada gambaran umum di awal bahwa seperti ibarat negara, rapat anggota ini bisa kita ibaratkan seperti pemilihan umum, di mana kita akan memilih kemudian menentukan kebijakan-kebijakan negara. Walaupun apabila kita berkaca pada negara, kebijakan tersebut nantinya akan diambil oleh perwakilan-perwakilan kita ataupun oleh presiden yang terpilih dari pilihan-pilihan yang telah kita lakukan. Nah, akan tapi di rapat anggota ini kita menentukan berbagai keputusan. Salah satunya adalah memilih pengurus dan juga pengawas. Di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang merupakan pengurus itu adalah ketua umum, kemudian ketua bidang, baik itu ketua bidang Admum, kemudian ketua bidang PSDA, pengembangan sumber daya anggota, ketua bidang personalia, ketua bidang keuangan, dan ketua bidang usaha. Selain memilih ketua bidang dan juga ketua umum, dalam hal ini kita sebut pengurus, rapat anggota juga memilih jajaran kepengawasan, di mana akan terpilih ketua pengawas dan juga anggota-anggotanya. Dalam rapat anggota juga dipilih pembina dan juga penasihat. Untuk rekan-rekan staf, apabila kita melihat di bagian ini yang merupakan rekan kerja dari ketua bidang, ini dipilih oleh pengurus, diseleksi dan dipilih oleh pengurus melalui mekanisme seleksi yang kemudian sesuai dengan aturan yang ada. Lagi-lagi kita harus melihat aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian di sini ada PSDA yang kemudian membawahi lembaga kekaryaan dan wahana, yang nanti teman-teman juga akan mengenal lebih lanjut lembaga kekaryaan dan wahana. Kemudian personalia membawahi karyawan, dan kemudian bidang usaha ini membawahi unit-unit usaha yang ada di Jaga. Nah, di sini pun di bagian ini telah jelas bahwa yang melingkari kepengurusan dan juga kepengawasan serta unit usaha dan lembaga kekaryaan adalah anggota. Artinya yang menjadi batasan atau yang memiliki kewenangan untuk membatasi semua ini adalah anggota. Ketika anggota berkehendak, banyak anggota berkehendak untuk hal-hal strategis terkait dengan Kopma, itu dapat dilakukan. Mulai dari nanti ada mekanisme juga rapat anggota luar biasa, ada juga rapat anggota tahunan yang setiap tahun dilaksanakan. Itu bagian yang cukup menggambarkan secara jelas. Kemudian kita akan lebih detail untuk lebih jelas lagi mengenai sistem pengelolaan organisasi dan manajemen. Jadi aspek terpenting dalam sistem pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi mahasiswa itu adalah ditentukan oleh rapat anggota. Rapat anggota sebagai Undang-Undang nomor, oh ya, nanti ditebak aja di dalam kolom komentar. Jadi di dalam Undang-Undang Perkoperasian itu ada beberapa hal penting yang bisa ditentukan di rapat anggota, mulai dari pemilihan pengurus, kemudian pemilihan pengawas, kemudian ada juga laporan pertanggungjawaban, ada penentuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi, yang apabila kita berkaca pada suatu negara, itu layaknya rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan itu bersama kita rumuskan dalam rapat anggota. Kemudian ada juga kalau di Kopma UIN Sunan Kalijaga itu ada garis besar haluan organisasi. Apabila dulu kita mengenal garis besar haluan negara, di Kopma UIN Sunan Kalijaga ada garis besar haluan organisasi. Yang kemudian RAT ini menghasilkan ketetapan dan peraturan bagi kelangsungan sebagaimana disampaikan tadi. Nanti ada ketetapan yang menetapkan pengurus dan pengawas, kemudian ada peraturan-peraturan baik itu GBHO, kemudian RAPBK yang menjadi APBK. Ini yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kepengurusan kepengelolaan selama 1 tahun. Hak dan wewenang pengelolaan pasca RAT ada pada pengurus. Jadi setelah RAT, pengelolaan ini diserahkan kepada pengurus tentu dengan acuan-acuan hasil dari rapat anggota tahunan serta aturan-aturan yang ada seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, undang-undang maupun peraturan Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian diawasi oleh pengawas dan anggota. Jadi dalam melakukan pengelolaan dan manajemen ini, pengurus diawasi oleh pengawas.
ibarat di dalam suatu perusahaan, pengurus ini layaknya direksi, dewan direksi, teman-teman pernah mempelajari. Kemudian pengawas ini adalah dewan komisaris yang mengawasi dari teman-teman direksi ataupun dalam hal ini pengurus. Nah, kemudian terdapat pembina, penasihat, dan juga dinas terkait. Sehingga dalam pengelolaan Kopma ini banyak pihak-pihak yang kemudian melakukan kontrol ataupun melakukan nasihat-nasihat kepada pengelola ataupun manajemen dari Kopma, khususnya pengurus. Inilah yang kemudian menjadikan sistem pengelolaan organisasi dan manajemen Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ini sangat kuat dan juga bisa memberikan akuntabilitas yang lebih. Ya, kembali lagi dalam slide sebelumnya, perlu kami jelaskan bahwa sistem dari kepengelolaan Kopma UIN Sunan Kalijaga ini bisa dikatakan sebagai sistem kolektif kolegial. Sistem apa teman-teman? Sistem kolektif kolegial. Artinya setiap ketua bidang ini pada dasarnya juga menjadi ketua umum di bidangnya masing-masing. Artinya ketua bidang administrasi dan umum menjadi ketua umum di bidang administrasi dan umum, layaknya ketua umum seperti itu. Kemudian PSDA di bidang keanggotaan, maka nanti jangan heran ketika di kegiatan anggota ketua bidang PSDA atau kabid PSDA yang sering muncul, karena memang itu sudah menjadi sama bahwa ketua bidang PSDA ini merupakan perwakilan dari ketua umum dalam urusan keanggotaan. Itulah yang menjadikan Kopma UIN Sunan Kalijaga ini kita bisa belajar bersama-sama. Artinya nantinya pun ketika ketua bidang personalia berhalangan, itu bisa juga wakilkan oleh ketua bidang yang lain karena posisinya sama, dan pun kita belajar secara keseluruhan bersama-sama, baik bidang admum, PSDA, personalia, keuangan maupun usaha. Walaupun mereka memiliki fokusnya masing-masing, tapi tetap dalam satu tim yang saling mengerti. Itulah yang menjadi keistimewaan dari sistem pengelolaan Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Nah, selanjutnya kita akan masuk satu persatu di dalam setiap bidang. Yang pertama adalah manajemen administrasi dan umum. Di dalam manajemen administrasi dan umum ini ada dua fungsi, teman-teman, yaitu fungsi kesekretariatan yang terdiri dari administrasi kesekretariatan seperti surat masuk, surat keluar, dan berbagai surat yang dikeluarkan oleh Kopma UIN Sunan Kalijaga. Ini menjadi fungsi dari manajemen administrasi dan umum. Kemudian ada administrasi kerumah tanggaan terkait dengan sarana, prasarana, dan investasi oleh Kopma UIN Sunan Kalijaga. Kemudian ada administrasi keprotokoleran. Ini terkait dengan kegiatan-kegiatan Kopma yang dilaksanakan ini harus diprotokoleri oleh administrasi dan umum, dalam hal ini bidang admum. Kemudian terdapat juga fungsi hubungan kemasyarakatan atau public relations. Tentu menyadari bahwa kita sebagai suatu organisasi tentu perlu apa yang dinamakan hubungan kemasyarakatan atau public relations, di mana ini dipegang fungsinya oleh bidang admum. Terdiri dari hubungan formal terorganisasi. Ini kita dalam melakukan hubungan kemasyarakatan ini dengan memasuki organisasi-organisasi yang ada, seperti apabila kita mengetahui ada organisasi pergerakan koperasi mahasiswa mulai dari FKKMI atau Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia, dan juga ada HKMY, Himpunan Koperasi Mahasiswa Yogyakarta. Pun kita juga memiliki koperasi sekunder, yaitu Koperasi Pemuda Indonesia. Melalui organisasi-organisasi tersebut, kita melakukan hubungan formal terorganisasi sehingga kita juga bisa melakukan sharing ilmu, kemudian kita mendapatkan pengetahuan yang baru, mendapatkan wawasan, dan juga kita bisa mempererat hubungan dengan koperasi-koperasi lain. Pun hubungan formal terorganisasi ini ada juga kita mengikuti forum komunikasi UKM se-UIN Sunan Kalijaga, yaitu harus kita jaga agar hubungan kita dengan UKM-UKM yang ada di UIN juga dapat terjalin. Kemudian hubungan formal tidak terorganisasi.
Apabila kita berbicara hubungan formal tidak terorganisasi, ini terdiri dari hubungan kita dengan perusahaan lain apabila kita bekerja sama, kemudian hubungan dengan dinas terkait dan juga hubungan-hubungan lain yang kemudian ini tidak terorganisasi. Adanya kemauan dari masing-masing pihak, umpamanya dari kita, koperasi mahasiswa, kemudian bekerja sama dengan perusahaan lain. Kemudian manajemen keanggotaan, perlu teman-teman ketahui, di dalam manajemen keanggotaan terdapat poin-poin penting yaitu status keanggotaan, perkaderan, pembinaan. Di dalam status keanggotaan, itu terdapat pembagian atau klasifikasi anggota, yaitu yang pertama anggota biasa, kemudian anggota luar biasa, anggota istimewa, dan anggota kehormatan. Adanya klasifikasi ini dimaksudkan agar kita dalam memberlakukan hak dan kewajiban ini bisa lebih tepat sasaran. Apabila kita bicara anggota biasa adalah anggota yang masih berstatus mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentu ini memiliki hak-haknya masing-masing. Kemudian anggota luar biasa adalah anggota yang masih berstatus mahasiswa, kan tapi berasal dari luar kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota istimewa adalah anggota biasa yang masih ingin menjadi anggota dan melakukan kewajiban ekonominya. Dan anggota kehormatan adalah anggota yang telah berjasa kepada Kopma UIN Sunan Kalijaga, seperti itu. Sehingga diberi status keanggotaan. Tentu ini memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian apabila kita berbicara perkaderan, itu ada 3 tahap, yaitu pembentukan, pembinaan, dan pengabdian. Dan ini menjadi bagian dari bidang PSDA, nantinya akan melakukan pembentukan, pembinaan, dan pengabdian dalam kaderisasi Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian yang lebih spesifik lagi, lebih khusus adalah pembinaan. Pembinaan terdiri dari 2 macam, yaitu terdiri dari 3 macam, yaitu formal, non formal, dan informal. Pembinaan formal ini terdiri dari yang pertama tentu kita sedang berlangsung saat ini, yaitu Diklat Sarkop, Pendidikan dan Pelatihan Dasar Perkoperasian, kemudian Diklat Menkop, Dikjud, dan juga Diklat Judkop. Ini adalah pendidikan formal yang nantinya teman-teman bisa ikuti untuk menambah ilmu, menambah wawasan, dan juga pengalaman di dalam Kopma UIN Sunan Kalijaga. Kemudian non formal, pembinaan non formal ini terdiri dari lembaga dan wahana. Nanti teman-teman akan mengetahui lembaga apa saja yang ada di Kopma UIN Sunan Kalijaga dan wahana apa saja yang ada di Kopma UIN Sunan Kalijaga, yang itu bisa teman-teman ikuti. Kemudian informal adalah terdiri dari magang dan juga part-timer. Ini lebih ke unit usaha, jadi kita bisa magang ke unit usaha yang ada di Kopma, bisa menjadi part-timer di unit-unit usaha Kopma. Adanya pembinaan ini pada intinya adalah untuk meningkatkan partisipasi teman-teman anggota, sehingga teman-teman anggota aktif pun karena inti dari sebuah koperasi itu adalah anggotanya, sehingga keaktifan dari teman-teman adalah pusat atau sentral dari kegiatan Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian terkait dengan manajemen usaha, ini kita memiliki 3 pokok di dalam manajemen usaha, yaitu struktur manajemen usaha, pengelolaan unit usaha, dan unit usaha kita apa saja. Silakan teman-teman bisa mencermati bersama unit usaha apa saja yang dimiliki Kopma, di mana kita memiliki unit usaha toko buku, minimarket, pos, JNE, USPPS, dan Kopma Media. Silakan teman-teman ini yang pernah bertransaksi di unit usaha mana aja, itu bisa dijawab di kolom komentar. Contoh jawabannya, saya pernah bertransaksi di toko buku, minimarket, pos, JNE, atau kemudian saya pernah bertransaksi di semua unit, kayak gitu. Itu menjadi poin yang luar biasa bagi teman-teman, tapi sudah banyak berpartisipasi atau bertransaksi di unit-unit Kopma. Karena kembali lagi kita ke poin awal tadi, bahwa anggota adalah pemilik sekaligus pengguna dari Kopma UIN Sunan Kalijaga. Artinya teman-temanlah yang juga harus bertransaksi di unit-unit usaha Kopma. Nah, struktur manajemen usaha ini terdiri dari rapat anggota, tentu menjadi forum yang tertinggi di mana kita juga menentukan strategi-strategi bisnis di dalam rapat anggota. Kemudian pengurus yang menjadi pelaksana dan juga
melakukan kebijakan-kebijakan strategis lanjutan dari rapat anggota, seperti itu. Kemudian diturunkan kepada karyawan yang nanti di dalam karyawan ini ada struktur lagi mulai dari kepala divisi, kemudian membawahi karyawan-karyawan lain untuk mengorganisir unit-unit usaha yang ada. Kemudian pengelola unit usaha ini aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam manajemen usaha yaitu pelayanan, strategi peningkatan penjualan, promosi, dan survei pasar. Inilah hal-hal yang dilakukan di dalam manajemen usaha. Selanjutnya kita lanjut ke bidang personalia, khususnya manajemen personalia, itu terdapat 3 poin utama, administrasi kekaryawanan, kontrol karyawan, pemberdayaan karyawan. Administrasi karyawan itu seperti absensi atau presensi, kemudian izin, cuti, kontrak, hal-hal yang terkait dengan administrasi kekaryawanan. Kemudian kontrol karyawan itu ada kita mempunyai aturan-aturan. Lagi-lagi inilah aturan hukum yang ada di Kopma UIN Sunan Kalijaga. Sebagai badan hukum, kita memiliki SOP, standar operasional prosedur, kemudian peraturan perusahaan dan juga tata tertib. Di mana ini untuk melakukan menjadi dasar teman-teman personalia atau manajemen personalia untuk memberikan teguran atau peringatan ketika ada di dalam SOP, PP maupun tatib. Kemudian di dalam kontrol karyawan ini juga terdapat oprek karyawan. Jadi yang membuka lowongan pekerjaan bagi Kopma UIN Sunan Kalijaga itu adalah bidang personalia, di mana ketika ada kekosongan di unit usaha, ada karyawan yang berhenti ataupun pensiun, itu yang melakukan oprek karyawan adalah bidang personalia. Kemudian pemberdayaan karyawan itu ada pelatihan, kesejahteraan, silaturahmi, dan pemberian reward. Artinya kita tidak hanya memberi hukuman berupa teguran maupun peringatan, akan tapi kita juga memberikan reward ketika memang ada pencapaian-pencapaian dari karyawan. Itulah manajemen personalia atau kita sebut manajemen kekaryawanan. Selanjutnya manajemen keuangan itu terdapat 3 aspek penting yaitu accounting, financing, kebijakan strategis. Accounting itu tentu kita ketahui bersama merupakan pencatatan keuangan yang ada di yang nantinya menghasilkan laporan keuangan. Kemudian financing itu terkait dengan permodalan khususnya. Jadi Kopma memiliki modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri salah satunya adalah simpanan pokok, simpanan wajib yang teman-teman anggota bayarkan. Nah, teman-teman sudah membayar itu. Jadi modal sendiri ini adalah untuk kita membangun usaha Kopma ini adalah dari anggota. Itulah mengapa kita menyebut pengelolaan secara demokratis itu karena modalnya pun itu dari kita sendiri, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan boleh juga ada simpanan sukarela, teman-teman. Kemudian kalau modal pinjaman, kita bisa melakukan pinjaman kepada bank, kemudian kita juga melakukan penerbitan surat utang, itu adalah hal-hal terkait dengan financing. Kemudian kebijakan strategis apa sih yang kemudian menjadi bagian dari manajemen keuangan? Kebijakan strategis yang menjadi manajemen keuangan yang pertama adalah keputusan investasi. Jadi bidang keuangan harus bisa melihat adakah peluang investasi yang bisa dilakukan atas laporan keuangan yang ada, atas kondisi keuangan yang ada. Kemudian keputusan pembelanjaan juga hampir sama. Jadi apakah Kopma akan melakukan pembelanjaan itu menjadi kebijakan strategis bidang keuangan. Kemudian ada keputusan manajemen aset. Jadi Kopma UIN Sunan Kalijaga ini memiliki aset-aset yang kemudian harus dimanage secara baik. Baik itu nanti ada penurunan harga, ada kemudian kita menjual aset yang ada atau kita membeli aset yang baru, inilah yang menjadi keputusan dari manajemen keuangan. Nah, kemudian kita berbicara manajemen kepengawasan. Jadi kepengawasan ini bisa kita katakan berada di luar dari karena mereka bertugas sebagai controlling, mengawasi kinerja kepengurusan. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh kepengurusan dilihat dari aspek anggaran dasar, kemudian dari aspek pedoman-pedoman yang ada, apakah sudah sesuai, apabila ada ketidaksesuaian, disitulah pengawas berhak menegur, berhak memberi peringatan seperti itu menjadi fungsi dari manajemen kepengawasan.
Kemudian bisa juga menjadi partner, kepengawasan ini menjadi partner karena pun kita berasas kekeluargaan ya teman-teman koperasi. Jadi walaupun pengawas dan pengurus ini hal yang berbeda, tapi mereka bisa kemudian menjadi partner dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis seperti itu. Itu teman-teman terkait dengan materi sistem pengelolaan koperasi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Nanti ketika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjut di grup WhatsApp. Silahkan teman-teman bisa sampaikan pertanyaan dan kita berdiskusi lebih lanjut di dalam WhatsApp grup. Selamat bertemu di WhatsApp grup, teman-teman. Nah, namun di sini saya juga ingin menjelaskan kembali bahwa tadi telah saya jelaskan terkait dengan Bagan. Jadi kekhususan yang ada di Kopma UIN Sunan Kalijaga ini, salah satunya adalah kita bisa belajar secara luas, baik itu secara organisasi maupun bisnis. Inilah keuntungannya teman-teman, menjadi bagian dari Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Apabila kita lihat di dalam bidang-bidang ini, ada bidang Admum dan juga PSDA, ini bisa kita katakan sebagai bidang organisasi teman-teman, karena mereka lah yang kemudian mengurusi urusan-urusan organisasi, yaitu keanggotaan, surat menyurat, kemudian hubungan keluar, hubungan ke dalam. Ini menjadi urusan dari bidang Admum dan PSDA. Kemudian di sini ada bidang biaya, usaha, dan keuangan. Ini bisa kita katakan bidang bisnis. Mereka lah yang merumuskan atau berbicara, mempelajari, dan juga melakukan kebijakan-kebijakan strategis di bidang bisnis. Dan ini tidak kemudian membatasi, akan tapi ini menjadi fokus kerja dari masing-masing bidang ini. Yang unik adalah bidang keuangan ini tidak hanya mengurusi terkait dengan bisnis saja teman-teman, tetapi bidang keuangan juga bisa menjadi bagian dari organisasi, karena bidang PSDA pun juga memerlukan analisis keuangan atau kemudian memerlukan biaya-biaya dalam melakukan kegiatannya. Bidang Admum pun juga demikian, sehingga Kopma ini menjadi organisasi yang sangat fleksibel dan luar biasa dalam kepengelolaannya, karena menggabungkan dua aspek yang cukup berbeda. Lagi-lagi tadi kita berbicara terkait dengan aspek kita sebagai unit kegiatan mahasiswa dan juga aspek kita sebagai unit usaha atau sebagai badan usaha. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman terkait dengan pemaparan materi saya kali ini. Harapannya teman-teman bisa memahami secara mendalam dan nanti tidak hanya berhenti pada kesempatan kali ini, teman-teman bisa belajar lebih lanjut, dan setelah ini pun kita akan berdiskusi, kita akan bertanya jawab, nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp group, atau ketika teman-teman pada saat ini juga sudah muncul pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar. Sekali lagi saya ingatkan juga bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dimohon untuk bisa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan harapannya teman-teman juga bisa like dan komen di video kita kali ini supaya menghidupkan Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi jargon ciri khas dari Kopma UIN Sunan Kalijaga. Bravo Kopma. Baik, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.